Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Tidak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya banggakan dan yang saya cintai, hari ini saya akan berpidato tentang sejarah uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah di suatu negara. Uang bentuknya ada yang kertas, ada juga yang koin atau logam. Uang di suatu negara itu sangat berbeda-beda. Contohnya di Indonesia, uang di Indonesia itu akan berbeda dengan uang di negara Malaysia, dan nilainya pun berbeda-beda. Jadi ada nilai tukarnya tersendiri dari negara Indonesia ke negara Malaysia. Selanjutnya uang terbagi dua. Ada uang logam dan ada uang kertas. Uang logam kalau yang ada di Indonesia itu terbuat dari logam, yang adanya yaitu 50 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Itu adalah uang logam yang ada di Indonesia. Yang kedua, selain uang logam ada juga uang kertas. Nah, uang kertas ini terbuat dari kertas, namun ada perbedaannya, ditandatangani dan dicap. Itu jadi merupakan sebuah pembayaran yang sah di suatu negara ya. Selanjutnya, uang pada zaman dahulu itu sebelum zaman sekarang itu tidak ada uang. Jadi pada zaman dahulu itu barter barang. Misalkan Pok Minah mempunyai jagung, Mpok Nani mempunyai ikan. Mpok Nani ingin jagung, Mpok Minah ingin ikan. Dibarterlah kepunyaan Mpok Nani sama Mpok Minah, dibarter. Jadi itu namanya barter, nggak ada uang kalau zaman dahulu. Jadi dibarter. Saya punya barang, Anda punya barang. Saya suka barang Anda suka barang saya, maka ditukarlah. Seperti itu. Jangan ngeres ya. Ya, selanjutnya itu pada zaman dahulu juga pernah pada zaman Belanda, zaman Jepang juga, zaman kerajaan-kerajaan juga ada uang yang berbentuk koin ataupun berbentuk kertas ya. Itu jadi uang itu sekali lagi adalah alat pembayaran yang sah di suatu negara. Selanjutnya uang juga bisa disimpan di bank ya. Karena bank itu tempat penyimpanan uang dan tempat penyaluran dana ke masyarakat melalui kredit atau pinjaman. Itu. Selanjutnya uang itu harus dikelola oleh pemerintah juga, karena uang yang ada di negara Indonesia itu jangan sampai kita semua krisis ya. Krisis seperti moneter ya, krisis moneter. Nah, itu harus sama pemerintah diatur supaya tidak terjadi krisis moneter yang berdampak kepada masyarakat di Indonesia. Selanjutnya terakhir, uang itu harus kita
hemat harus kita pergunakan dengan baik, yaitu satu dengan cara keuangan. Mengelola keuangan atau dengan cara menabung itu bisa ya. Selanjutnya yang kedua adalah selain mengelola keuangan, kita juga harus daftar kebutuhan sehari-hari, mendata kebutuhan sehari-hari. Jadi misalkan dari hari Senin sampai hari Minggu kita didata, kebutuhan kita didata semuanya. Dalam satu minggu kita harus mengeluarkan berapa uang. Nah nanti dikali 4 minggu dalam sebulan, kita harus mengeluarkan uang berapa. Jadi dirinci seperti itu, kita dapat ketahuan dalam sebulan kita akan mengeluarkan uang berapa untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan jangan menggunakan uang untuk yang tidak kita perlukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau diucapkan karena saya baru belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.